Kebakaran terjadi di kawasan permukiman padat penduduk Karanganyar Sawah Besar, Jakarta Pusat. Warga langsung turun membantu petugas damkar melakukan pemadaman agar api tidak semakin membesar. Api berkobar di bagian dalam rumah dan menyebar ke sisi lainnya akibat tertiup angin. Meski belum diketahui pasti penyebabnya, namun kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG karena sempat terdengar beberapa kali suara ledakan. Awalnya cuma asap aja tadi tebal pas saya lagi masak gitu. Terus nggak taunya itu saya teriak kan lagi ada yang makan juga kan. Saya bilang keluar takutnya itu kebakaran kayak gitu. Udah saya keluar. Tiba-tiba langsung muncul asap. Asap tebal gitu. Tapi nggak tahu dari korsleting listrik atau apa? Nggak tahu. Dari mana Bu awalnya Bu? Cuman asap aja tebal gitu. Upaya pemadaman yang dilakukan petugas dengan memakan waktu lebih dari setengah jam akhirnya membuahkan hasil. Api yang sempat membesar akhirnya berhasil dipadamkan meski sejumlah rumah telah hangus terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita awal informasi pagi ini, pemirsa. Musibah kebakaran melanda sejumlah toko lantai 5 Mall Ciputra, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada dini hari tadi. Meski tak ada korban jiwa, namun sejumlah penghuni hotel Mall Ciputra dievakuasi. Parah, makin gede apinya coy. Kobaran api membakar lantai 5 Mall Ciputra, Jalan Lejen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kobaran api dan kepulan asap tebal memenuhi seluruh isi gedung mall. Sejumlah penghuni hotel Mall Ciputra dievakuasi keluar gedung. Tugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi berjibaku memadamkan kobaran api. Menurut penghuni hotel, dirinya diimbau untuk keluar dari hotel karena ada kebakaran di lantai 5 mall. Belum diketahui penyebab kebakaran ini dan 80 petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tadinya kan belum ada interupsi, masih stay aja, tapi nggak apa-apa kalau mau evakuasi aja katanya. Asap apa gimana? Diinfokan apa Bang? Asap di lorong udah kelihatan asap. Lorong udah asap ya Bang? Bang, diinfokan sama pihak hotelnya apa Bang? Suruh ke lobi sih. Karena apa Bang? Karena ada kebakaran di lantai di Pemirsa, warga panik dan meminta seluruh warga untuk keluar rumah saat angin puting beliung melanda rumah mereka di Grobogan, Jawa Tengah. Ratusan rumah rusak dan sebagian tertimpa pohon akibat peristiwa ini. Ya Allah, minggir, jom lebu. Ya Allah. Tutup. Tekan ke ini. Astagfirullahaladzim. Kepanikan warga desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah terjadi saat pusaran angin puting beliung berputar mendekat perlahan ke rumah mereka. Mereka berteriak meminta agar seluruh warga waspada dan menutup rumah masing-masing. Pusaran angin yang berada di atas desa menyapu seluruh benda ringan hingga berterbangan kemana-mana. Angin puting beliung ini juga merusak sejumlah rumah. Dari pendataan perangkat desa Plosoharjo, lebih dari 100 rumah di beberapa dusun mengalami kerusakan yang rata-rata terjadi pada genting rumah. Namun beberapa rumah mengalami kerusakan sedang, di mana dinding rumah yang terbuat dari bahan kayu jebol. Warga kini melakukan gotong royong membersihkan puing bangunan dan mengganti genting mereka yang rusak. Sementara rumah yang tertimpa pohon tumbang akan dilakukan pemotongan sembari menunggu kedatangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Grobogan, Jawa Tengah. Ada yang tertimpa pohon, semalam sudah ada BPBD ke sini juga PLN juga, tapi untuk penanganan nanti pagi ini mau dilakukan pemotongan nanti, Pak. Selain merusak rumah, angin puting beliung juga merusak bangunan perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 2 Plosoharjo. Pohon tumbang menimpa gapura sekolah. Pihak sekolah kemudian memotong pohon tumbang menggunakan gergaji mesin. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan.
Viral di media sosial, video evakuasi 2 ekor buaya berukuran hingga 3 meter dekat pemukiman warga di Cianjur, Jawa Barat. Ya, buaya tersebut lepas dari penangkaran lantaran tembok pembatas sempat ambrol saat diguyur hujan deras. Beginilah rekaman video amatir warga saat proses evakuasi 2 ekor buaya berukuran 3 meter yang terlepas dari penangkaran di dekat permukiman warga di Kampung Gunung Calung, Cianjur, Jawa Barat. Buaya-buaya ini lepas dari penangkaran karena tembok dekat pembatas kolam buaya jebol akibat hujan deras Rabu kemarin. Sedikitnya 80 ekor buaya berada di penangkaran milik warga tersebut. Buaya-buaya ini merupakan milik BKSDA yang dititipkan ke penangkaran milik warga sejak tahun 2016. Belum diketahui secara pasti jumlah buaya yang lepas, namun warga sudah menangkap 3 ekor buaya di lokasi berbeda. Jadi intinya kemarin mungkin ada kejadian di mana hujan lebat yang menimbulkan jebolnya dinding pembatas penangkaran buaya di situ. Nah, untuk ininya udah ditindaklanjuti untuk ditutup jalur yang keluar itu. Nah, satu sisi yang ada dua ekor buaya yang lepas dan itu juga statusnya udah ketangkep juga dan sisanya masih dalam tahap pencarian. Hingga saat ini petugas dari penangkaran masih melakukan penyisiran di sekitar penangkaran. Selain itu, warga juga diimbau untuk menghindari area sungai karena diduga sungai menjadi tempat persembunyian buaya lepas. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, dikira melihat lapangan saat akan parkir memutar arah, satu mobil yang dikendarai seorang lansia terperosok hingga nyaris tercebur ke dalam danau buatan di Ciracas, Jakarta Timur. Ya, pengemudi selamat namun syok, sementara mobilnya belum dievakuasi. Mobil ini nyaris tercebur ke dalam danau buatan di kawasan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Kondisi mobil rusak parah di bagian depan. Pengendara mobil yang merupakan lansia berhasil menyelamatkan diri namun syok akibat insiden ini. Kejadian berawal saat pengemudi hendak memutar balik dan mengira danau buatan adalah lapangan kosong. Dengan percaya diri, pengemudi melajukan mobilnya dan langsung ngerem mendadak saat tersadar. Dari dari Cibubur. Itu, saya mau putar balik, tapi dari bawah itu nggak kelihatan. Itu ada danau, saya naik, tahu-tahu mobil langsung terus gitu. Tapi Bapak luka-luka nggak tadi? Kalau masalah luka nggak, sesudahnya itu aku udah di dalam mobil itu nggak bisa apa-apa. Kondisi mobil yang nyaris tercebur ini sempat jadi tontonan warga sekitar lokasi lantaran menunggu dievakuasi petugas dari Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi bersama dokter forensik melakukan ekshumasi dan otopsi siswa SMP bernama Rindu Syaputra Sinaga yang diduga tewas usai dihukum skot jam 100 kali oleh gurunya. Ya, proses tersebut berlangsung selama 3 jam dan disaksikan langsung oleh pihak keluarga. Autopsi berlangsung setelah makam Rindu Syaputra dibongkar di TPU Desa Negara Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Proses autopsi dihadiri tim dokter forensik, polisi, keluarga korban, dan kuasa hukum. Tak hanya itu, warga juga ramai memadati area TPU untuk menyaksikan proses pembongkaran makam dan autopsi jenazah Rindu Syaputra. Proses ini berlangsung selama 3 jam. Dokter forensik telah mengambil beberapa jaringan dari tubuh korban guna diuji di laboratorium. Kemarin gurunya sudah kita panggil, tetapi masih belum kita masukkan dalam pemeriksaan. Seperti itu. Dokter Duga ditahan. Kenapa? Dokter Duga sudah ditahan. Ini masih
untuk itulah, untuk menjaga kejelasan kita seperti itu. Tetapi memang ini sudah kita tindak lanjuti, kita sudah ada laporan polisi kepada kita dan kita tindak lanjuti dengan proses ekshumasi pada hari ini. Pelaksanaan autopsi ini adalah tindak lanjut dari laporan keluarga korban ke pihak kepolisian soal adanya dugaan tindak kekerasan guru terhadap muridnya. Pihak kepolisian telah memeriksa 9 saksi dan guru wanita yang bernama Seli Winda Hutapea yang memberikan hukuman Scott Jam 100 kali kepada korban. Dari Deli Serdang, Rizky Fauzan melaporkan. Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia menggelar gladi bersih hari ulang tahun ke-79 TNI di Silang Monas yang dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Gladi bersih ini menampilkan kegiatan seperti parade, aksi bela diri hingga terjun payung. Menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-79, TNI menggelar gladi bersih yang diikuti oleh ratusan ribu personil TNI. Gladi ini dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan sejumlah jajaran. Gladi bersih kali ini menampilkan anggota TNI yang sedang berlatih untuk mempersiapkan rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada Hari Ulang Tahun TNI ke-79 pada 5 Oktober 2024 mendatang. Upacara peringatan akan menampilkan kegiatan parade upacara militer, defil, aksi bela diri, berkuda, hingga demonstrasi udara. Untuk upacara parade dan defil, TNI mengerahkan sekitar 100.000 personil pasukan dan 1.059 alutsista yang dipamerkan. Upacara peringatan akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo yang akan bertindak sebagai inspektur upacara. Hari ulang tahun ke-79 TNI, di mana TNI mengambil tema seluruh TNI bersama rakyat siap dan mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia maju. Ke tenda sisi timur. Pada saat pelaksanaan upacara 5 Oktober yang nanti pada hari Sabtu, dihadiri sebagai inspektur upacara Presiden Republik Indonesia. Kegiatan ini memang dilaksanakan bukan hanya TNI, tetapi 3 matra sangat berperan di dalam kegiatan tersebut. Rencananya masyarakat bisa melihat berbagai pertunjukan ini di Silang Monas pada Sabtu 5 Oktober 2024 mendatang. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Majelis Permusyawaratan Rakyat resmi menetapkan 9 pimpinan untuk periode 2024-2029. MPR RI periode ini diketuai oleh Ahmad Muzani dari fraksi Gerindra. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar sidang paripurna ketiga di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Sidang digelar untuk menetapkan dan melantik pimpinan MPR periode 5 tahun mendatang. Sidang dipimpin oleh pimpinan MPR sementara, yakni anggota Majelis Tertua dan Termuda, Guntur Sasono dan Larasati Moriska. Sidang tersebut menyepakati dan menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029. Muzani didampingi oleh 8 Wakil Ketua MPR RI dari 7 fraksi MPR dan 1 kelompok DPD selama 5 tahun ke depan. Ketua MPR periode 2024-2029 adalah Haji Ahmad Muzani dari fraksi Gerakan Indonesia Raya.
Ahmad Muzani dari fraksi Partai Gerindra memimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2024-2029. Muzani didampingi Wakil Ketua MPR RI yang diisi oleh pimpinan masing-masing fraksi. Fraksi PDI Perjuangan diwakili oleh Bambang Wuryanto atau yang dikenal Bambang Pacul. Sementara dari Golkar diisi oleh Kahar Muzakir. Kemudian dari Partai Nasdem ada Lestari Murdiat, dari PKB Rusdi Kirana. Selanjutnya dari PKS ada Hidayat Nur Wahid, dan dari Partai Amanat Nasional Edi Suparno. Kemudian dari Partai Demokrat ada Edi Baskoro Yudhoyono atau yang dikenal dengan Ibas. Dan dari Dewan Perwakilan Daerah diwakilkan oleh Abchandra Muhammad Akbar Supratman. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bakamla mengevakuasi 3 nelayan yang kapalnya tenggelam di perairan Batam, Kepulauan Riau usai dihantam gelombang. Kejadian ini pertama kali diketahui sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Usai menerima laporan kapal tenggelam yang berisi 3 anak buah kapal, Komandan KN Tanjung Datu 301, Kolonel Bakamla Rudi Endratmoko memerintahkan tim untuk mengevakuasi. Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, tim evakuasi dari KN Tanjung Datu 301 tiba di lokasi dan berhasil mengevakuasi 3 nelayan ke kapal menggunakan Sea Rider. Kapal nelayan yang terbalik juga ditarik. Setelah berada di atas kapal KN Tanjung Datu 301, tim medis memeriksa kesehatan ketiga nelayan. Dari hasil pemeriksaan, 2 nelayan dinyatakan dalam kondisi sehat, sementara 1 nelayan mengalami hipotermia. Setelah kondisi stabil, ketiga nelayan diserahkan kepada pihak keluarga. KN Tanjung Datu melaksanakan operasi dengan sandi Operasi Padma Yudhistira C pada pukul 16.00 menerima info dari VTS Batam bahwa ada nelayan mengalami kecelakaan di timur Pulau Batu Berhenti. Pada pukul 16.30 KN Tanjung Datu menurunkan tim VBSS untuk melaksanakan pertolongan kepada nelayan yang mengalami kecelakaan tersebut. TNI Angkatan Udara menggelar latihan demo udara pesawat tempur di Lanut Halim Perdana Kusuma. Terdapat sejumlah pesawat tempur yang nantinya akan melakukan demo udara di perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 TNI 5 Oktober nanti. Halo pemirsa, saat ini saya berada di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma yang menjadi tempat pelatihan dari demo penerbangan udara TNI Angkatan Udara yang nantinya akan diterbangkan di Hari Ulang Tahun TNI ke-79. Kira-kira ada jenis pesawat apa saja dan bagaimana proses latihannya? Kita cari tahu bersama pemirsa. TNI Angkatan Udara menggelar latihan demo udara pesawat tempur yang akan tampil pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 TNI. Sejumlah pesawat tempur, mulai dari pesawat F-16, Hawk 100-200, pesawat Tucano, Jupiter Aerobatic, T-50 Golden Eagle, Grove, hingga pesawat Sukhoi Su-30 akan menghiasi langit silang Monas pada 5 Oktober mendatang. Ya pemirsa, ini merupakan salah satu pesawat tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Itu pesawat tempur Sukhoi TNI AU yang akan digunakan nantinya pada saat Hari Ulang Tahun TNI yang ke-79. Pesawat buatan Rusia ini merupakan pesawat dengan beberapa varian, yaitu pesawat Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30. Pesawat Sukhoi dikenal dengan sejumlah kecanggihannya, kemudian manuver dan juga ada daya saing yang tinggi. Kemudian pemirsa, untuk pesawat Sukhoi yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara ini juga memiliki atau dilengkapi dengan sejumlah persenjataan, terutama berkaitan dengan rudal dari udara ke udara, kemudian rudal dari udara ke darat. Tentunya, dan maka dapat dipastikan pesawat Sukhoi yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara dapat digunakan untuk segala kondisi.
Komandan Skadron Udara 11 Letkol Penerbang Andri Libarsyah mengatakan ada 3 pesawat Sukhoi dari Makassar yang tiba di Jakarta untuk melaksanakan latihan. Semua pilot pesawat tempur yang ada, mulai dari pesawat Hawk 100-200, pesawat F-16, D-50 Golden Eagle, Tucano, Grop, Aerobatic Team, hingga pesawat Sukhoi, terus berkoordinasi dengan baik untuk memberikan yang terbaik pada perayaan HUT TNI ke-79. Kebetulan kami datang dari Makassar, sudah dari minggu lalu kami datang dengan 3 pesawat Sukhoi. Sebelum melakukan kegiatan di sini, kami sudah melaksanakan beberapa latihan parsial di Makassar. Ada yang high speed pass, kebetulan misi yang dibebankan pada kami, juga ada dogfight di low altitude. Tantangannya sangat berbeda dengan yang kami latihkan di Makassar, di mana di sana kita tahu sendiri bahwa Jakarta banyak polusinya, sehingga kita susah melihat ground checkpoint. Tetapi dengan kita berlatih setiap hari di Jakarta sini, kita jadi tahu batas kanan, batas kiri, sehingga kami bisa mengira-ira, punya limitasi, punya batasan untuk melaksanakan manuver. Ya pemirsa, tentunya seluruh pilot dan juga kru dari pesawat TNI Angkatan Udara telah menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari fisik, mental, dan terutama alutsista udara yang nanti akan digunakan pada perayaan Hari Ulang Tahun TNI ke-79 tanggal 5 Oktober 2024. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Pemirsa, momen hangat kembali terjadi antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani usai pelantikan DPR MPR dan DPD RI 2024-2029. Momen ini semakin menguatkan sinyal pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Momen hangat kembali terjadi antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Dalam unggahan akun Instagram yang beredar di media sosial, Prabowo nampak enggan pergi sebelum Puan meninggalkan gedung DPR RI. Momen hangat ini diketahui terjadi setelah pelantikan DPR, MPR, dan DPD RI periode 2024-2029. Hal ini semakin menguatkan sinyal pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya, Puan Maharani memastikan Prabowo dan Megawati akan bertemu dalam waktu dekat. Puan menegaskan keduanya sama-sama memiliki keinginan untuk bertemu. Puan juga mengungkapkan akan ada hidangan nasi goreng seperti yang pernah dihidangkan oleh Megawati kepada Prabowo pada pertemuan tahun 2019 lalu. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai, jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Tapi ini di umur dong? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Hal senada juga disampaikan Prabowo Subianto. Prabowo menyebut pertemuannya dengan Megawati akan terlaksana sebelum hari pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin? Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Isu pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati semakin kencang menjelang transisi pemerintahan pada 20 Oktober mendatang. Bahkan, Prabowo juga diisukan sudah menyiapkan kursi menteri bagi PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam program interupsi, Ketua Umum Prabowo dan Jokowi Mania, Emmanuel Ebenezer, menyatakan bahwa Presiden terpilih Prabowo akan menemui Ketua Umum PDI Perjuangan di kediaman Megawati. Namun, Prabowo memiliki satu syarat untuk Megawati, yaitu dibuatkan nasi goreng. Prabowo itu kan karakter seorang negarawan ya. Artinya boleh dong kalau mau misalnya beliau Prabowo bahkan datang ke Teku Umar? Saya sedikit ngasih info, kemungkinan besar Prabowo akan mendatangi Bu Mega. Akan mendatangi, berarti tidak tertutup kemungkinan di Teku Umar? Nggak ada istilah tempat netral. Dia akan menghormati, dia datang ke tempat Bu Mega. Itu confirm ya? Pak Prabowo mengatakan sendiri? Ya, dia menyampaikan, saya datang ke rumah Bu Mega. Loh kenapa? Loh enggak, ini kakak saya. Apa masalahnya? Ada satu permintaan Pak Prabowo yang harus diikuti Bu Mega dan itu menjadi syarat. Apa itu?
bikin nasi goreng. Karena pertemuan terakhir bikin nasi goreng ya? Itu kenangan yang paling luar biasa yang ada di benaknya Pak Prabowo soal nasi goreng. Bu Mega ini kan tahu selera adiknya. Dan adiknya selalu menuntut itu. Mbak, bikinin aku nasi goreng. Kalau masak tangannya beda ya? Iya. Bumbunya beda. Bu Mega kan tahu selera adiknya. Pedes nggak, wo? Ya soal pedes atau enggak kan Mbak yang tahu. Tapi soal residu dari Pilpres 2024 itu memang masih ada? Kalau di Gerindra khususnya Pak Prabowo nggak suka dengan hal itu ya. Bukan tipikal pendendam? Bukan tipikal pendendam. Dia nggak bicara tentang masa lalu. Dia bicara tentang masa depan. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil hari ini belusukan ke Padepokan Ciliwung Condet di Kramat Jati, Jakarta Timur. RK mendengarkan curhatan warga Condet dan aktivis lingkungan. Kedatangan calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil disambut hangat puluhan warga dan aktivis lingkungan di Padepokan Ciliwung Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur. Ridwan Kamil berdiskusi dengan warga dan aktivis lingkungan dan mendengarkan sejumlah keluhan warga. Salah satu yang dibahas adalah kekhawatiran warga Condet kehilangan identitasnya sebagai kota budaya. Usai berdiskusi, RK menanam pohon dan menyusuri Sungai Ciliwung menggunakan perahu karet, ditemani sejumlah aktivis sungai. RK pun menyinggung akan membuat transportasi air jika memungkinkan dan akan mengelola Sungai Ciliwung dengan konsep pentahelix. Saya akan realistis tapi juga idealis insya Allah kalau takdirnya ada. Semua curhatan tadi direspon. Kalau sungai pernah punya pengalaman membuat Satgas Citarum ya dengan konsep pentahelix. Jadi konsep pentahelix akan dikembalikan, dihadirkan. Jadi ada pemerintah, TNI, Polri, Kejaksaan. Kemudian yang keduanya itu adalah akademisi, ketiganya komunitas, keempatnya wirausaha atau bisnis, terakhir adalah media untuk mengedukasi juga ya. Ciliwung yang tadinya terabaikan sekarang udah jadi pusat ekonomi, pusat kegiatan masyarakat, edukasi dan lain-lain. Nah inilah harapannya curhat kita itu agar ke depan ini di gubernur kita di undang-undang DKJ yang baru, insya Allah lebih maksimal. Itu aja harapannya. Warga Padepokan Condet Ciliwung berharap Cagup Jakarta Ridwan Kamil akan lebih maksimal dalam bekerja jika terpilih menjadi Gubernur Jakarta 2024. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung hadir di acara deklarasi relawan Pak Dul pada kemarin. Pramono Anung mengaku semakin bersemangat dan akan kerja keras pasca merasakan dukungan luar biasa dari relawan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung hadir di acara deklarasi relawan Pak Dul yang digelar di kawasan Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan hari ini. Kedatangan Pramono disambut dengan budaya khas Betawi, Palang Pintu, yang merupakan tradisi menggabungkan seni bela diri dan sastra pantun. Ratusan pendukung Pramono Rano mendeklarasikan diri sebagai relawan Pak Dul. Dukungan juga disampaikan Presidium Laode Basir, Bintang Mangkauk, Ramadhani Al-Faruqi, Muhammad Isnaini, M. Ambardi, Ilham Pisang, Mutia Puspasari, Puryawan, Mustaqim Dahlan. Dalam deklarasi ini relawan menitipkan pesan agar pasangan Pramono Rano harus memperhatikan kesejahteraan kampung-kampung di Jakarta. Jangan sampai ada penggusuran yang semena-mena untuk warga miskin di Jakarta. Kami minta tidak hanya kampung bayam. Kami sangat berharap ingin mengawal 30 kampung di Jakarta harus ditata dengan baik dan jangan ada penggusuran yang tidak memanusiakan terhadap warga miskin di Jakarta. Merasakan semangat dan titipan harapan dari para relawannya, Pramono Anung menyampaikan akan semakin kerja keras demi memenangkan kontestasi pertarungan Pilgub Jakarta. Saudara-saudara sekalian,
Sore hari ini saya seperti mendapatkan energi baru untuk bertarung lebih keras, lebih kuat. Karena sehari ini saya keliling di beberapa elemen masyarakat, tokoh, habaib, kiai, dimulai dari pagi hari, dari jam 6 sudah keliling, setengah 6. Acara ditutup dengan penandatanganan peresmian dukungan relawan Pak Dul terhadap pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, batik merupakan warisan budaya yang perlu dijaga. Untuk itu perlu sebuah kegiatan guna mengedukasi masyarakat tentang seni batik. Emporium Pluit Mall merayakan kekayaan warisan budaya Indonesia dengan mempersembahkan Batik Nusantara Festival pada 27 September hingga 6 Oktober 2024 di Main Atrium Emporium Pluit Mall, Jakarta. Sebuah pagelaran spesial yang berkolaborasi dengan desainer lokal menampilkan karya-karya fashion terbaru yang memadukan unsur batik dengan tren modern. Melestarikan batik merupakan bentuk menjaga budaya tanah air. Hari ini adalah Hari Batik Nasional ya. Tentunya kita tetap ya memelihara warisan bangsa kita ya, warisan budaya Indonesia. CEO Emporium Pluit Mall, Ellen Hidayat, mengatakan tren batik lokal semakin berdaya saing global dan diminati pasar dengan harga terjangkau. Untuk Emporium Pluit ini okupansi kita juga sudah tinggi sekali, trafficnya juga bagus, dan kami harapkan dengan pagelaran-pagelaran serta penjualan-penjualan untuk batik ini, masyarakat semakin mengenal batik-batik tersebut. Demikian tadi saya pernah sampaikan bahwa kami juga mengadakan workshop untuk anak-anak. Kenapa? Kami ingin generasi penerus kita, anak-anak kita, itu semua juga mengenal batik dengan baik. Untuk melengkapi kemeriahan acara turut dipertunjukkan Batik Fashion Show Parade by Jakarta Malls dan Batik Family Fashion Show Competition, yang keduanya menjadi ajang untuk memperkenalkan budaya batik sebagai wadah untuk mendukung industri kreatif nasional. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia dikenal memiliki pesona alam dan aneka budaya yang indah. Hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk kemajuan peluang bisnis bidang pariwisata. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI bekerjasama dengan Wonderful Indonesia untuk menggelar acara pameran berskala internasional dan business to business, yaitu Wonderful Indonesia Tourism Fair di Swiss Hotel Peak Avenue 2 pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2024. Pameran ini digelar dengan harapan untuk meningkatkan peluang bisnis bidang pariwisata untuk mempromosikan alam budaya Indonesia menjadi destinasi pariwisata. Pameran ini merupakan yang pertama dan direncanakan digelar setiap tahunnya. Wonderful Indonesia Tourism Fair yang pertama kali dilakukan oleh GIPI, di mana tujuan daripada Travel Mart ini adalah untuk meraih atau menggait pasar inbound. Jadi kita ini berbeda dengan pameran yang mungkin sering kita lihat di mall-mall, itu lebih ke B2C. Because of this is their very first event, right? So I think it's better to continue this event in order to, the people knows about this event. And this is B2B event, so I think we need to, ask more business partner come over to here, and it will be a very good impact for Indonesia. Pameran ini digelar pada tanggal 2 hingga 4 Oktober 2024 dengan menghadirkan 195 buyers dari 38 negara dan 150 sellers. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.